Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Yang hadir baru 19 orang. Untuk kelas ini jumlahnya berapa? 35 ya? Oke. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Sudah tertampil ini presentasi saya? Sudah, Pak. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai bab baru, mengenai proyeksi. Silakan nanti hal yang perlu dicatat, dipersiapkan, buku catatan, dan lain-lain. Nanti sesi tanya jawab di akhir ya, sekaligus pemaparan tugas latihan 3-nya. Oke, kita langsung menuju ke proyeksi. Ada yang pernah mendengar tentang proyeksi? Pernah, Pak. Kita langsung menuju pengertian. Proyeksi ini sangat dibutuhkan untuk di gambar teknik. Ini pengertian proyeksi. Proyeksi adalah gambar dari benda nyata atau khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar atau bidang gambar. Proyeksi berfungsi untuk menyatakan wujud benda dalam bentuk gambar yang diperlukan. Jadi di sini yang perlu kalian tahu, gambar dari benda nyata atau khayalan. Berarti ini sifatnya ilustrasi. Gitu. Kemudian proyeksi dikualifikasi menjadi dua, yaitu proyeksi ortogonal dan proyeksi vektoral. Proyeksi ortogonal itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satu proyeksi kuadran 1, atau disebut juga biasanya proyeksi Eropa, dan yang kedua proyeksi kuadran 2 atau yang biasa disebut proyeksi Amerika. Dan kemudian proyeksi vektoral. Proyeksi vektoral terbagi menjadi 6 kelompok, yaitu satu proyeksi aksonometri, yang kedua proyeksi isometri, yang ketiga adalah proyeksi dimetri, keempat proyeksi trimetri, kelima proyeksi miring, dan yang terakhir proyeksi perspektif. Dan proyeksi vektoral itu sendiri adalah suatu cara untuk menampilkan gambar atau benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Jadi proyeksi itu udah masuk ke
main-main ke benda 3 dimensi. Dan gambar piktoral tersebut juga termasuk gambar ilustrasi. Jadi ilustrasi bersifat tidak nyata atau bukan ukuran asli benda. Namun fungsinya itu untuk memudahkan penggambar atau pembaca itu mengilustrasikan suatu benda atau objek yang akan digambar. Berikut ini adalah contoh proyeksi piktoral dan proyeksi bukan piktoral. Dari sini kita dapat membedakan di mana proyeksi piktoral itu mendekati ukuran yang sebenarnya. Kita bisa lihat secara lengkap, dan sementara proyeksi bukan piktoral kita bisa lihat, kita tidak tahu membedakan bahwa itu ukurannya seperti apa, berapa. Kalau kita melihat proyeksi piktoral, kita sedikit bisa membayangkan, terkandung banyak informasi yang kita lihat di proyeksi piktoral tersebut. Kemudian ini adalah salah satu dari proyeksi piktoral. Yang satu yaitu proyeksi aksonometri. Apa itu proyeksi aksonometri? Itu proyeksi gambar di mana bidang atau tepi benda dimiringkan terhadap bidang proyeksi. Kalian bisa lihat contoh gambar. Jadi suatu benda itu dimiringkan terhadap bidang proyeksi seperti gambar contoh tersebut. Jadi kita semakin bisa melihat, dapat mengilustrasikan juga bagaimana bentuk gambar tersebut, sehingga bertujuan untuk memudahkan kita dalam menggambar atau membuat gambar tersebut ke bentuk nyatanya. Kemudian proyeksi isometri. Proyeksi isometri menyajikan benda dengan tepat karena panjang garis pada sumbunya menggambarkan panjang sebenarnya. Yang perlu digarisbawahi yaitu panjang garis pada sumbu menggambarkan panjang sebenarnya. Kemudian cara menggambarnya sangat sederhana, karena tidak ada ukuran benda yang mengalami skala perpendekan. Gambar menampilkan kedudukan sumbu-sumbu isometri yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan hasil yang akan memberikan kesan gambar paling jelas. Proyeksiometri berikut ini contohnya. Manakah yang dimaksud dengan sumbu proyeksi? Itu ditunjukkan ini sumbu proyeksi. Ciri sebuah bangun atau benda yang mempunyai proyeksi isometri itu memiliki besar sudut antara sumbu itu 30 derajat. Kalian bisa lihat. Dan di dalam proyeksi isometri tersebut, ini memiliki beberapa kedudukan. Yang ini adalah kedudukan normal yang biasa kita temui dan sering kita jumpai. Yang ini terbalik, atau kita bisa bayangkan benda itu diputar dalam keadaan 180 derajat. Dan kemudian yang horizontal, kita bisa lihat benda diputar seakan 270 derajat. Kita bisa lihat contohnya benda ini.
ciri-ciri benda yaitu sumbu. Dari sumbu ke antara sumbu proyeksi 30 derajat. Berikut contoh gambar teknik menggunakan proyeksi isometri. Kemudian terdapat proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri merupakan penyempurnaan dari gambar isometri, di mana garis-garis yang tumpang tindih terdapat pada gambar isometri. Pada gambar dimetri ini, garis yang tumpang tindih tidak kelihatan lagi. Seperti yang kalian lihat, ciri-ciri untuk proyeksi dimetri ini adalah dari garis sumbu proyeksi, salah satu dari sudutnya itu 7 derajat banding dengan 40 derajat. Kalian bisa lihat contohnya ini. Tujuh derajat dengan 40 derajat. Kemudian proyeksi trimetri. Proyeksi trimetri merupakan proyeksi yang berpatokan pada besarnya sudut antar sumbu-sumbu X, Y, Z dan panjang garis sumbu-sumbu tersebut. Sudut proyeksi trimetri adalah 20 derajat untuk alfa dan 30 untuk beta, atau 10 alfa dan 20 untuk beta. Mana yang disebut alfa dan beta adalah alfa di bagian satu ini. Jika kalian menentukan sudut alfa 20, maka sudut beta adalah menunjukkan yang ini. Sudut ini menggunakan 30 derajat. Atau kalian memilih sudut 10, maka di sini 20 derajat. Jadi sudah ditentukan bahwa proyeksi trimetri menggunakan antara sudut 20 dan 30 atau 10 dan 20, di mana selisih antara sudut 10 derajat. Itu proyeksi trimetri. Kemudian kita lanjut ke proyeksi miring. Proyeksi miring merupakan proyeksi gambar di mana garis-garis proyeksi tidak tegak lurus dengan bidang proyeksi, tetapi membentuk sudut sembarang atau miring. Dan sudut miring itu adalah 45 derajat, seperti kalian lihat pada contoh gambar berikut ini. Permukaan depan dari benda pada proyeksi ditempatkan dengan bidang kerja proyeksi secara sejajar. Seperti gambar sebenarnya benda tersebut. Dan kemudian terdapat garis miring berukuran sudut 45 derajat. Tersebut menggambarkan proyeksi miring. Kemudian yang terakhir adalah proyeksi perspektif. Apa itu proyeksi perspektif? Itu masih tergolong proyeksi vektoral yang kesan visualnya memang terbaik, tetapi cara penggambarannya sangat sulit dan rumit. Namun dalam proyeksi perspektif ini jarang digunakan di dalam penggambaran teknik dan penyelesaian gambar-gambar teknik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pengetahuan kita sebagai pembelajaran. Itu mengenai proyeksi vektoral. Dan kedua, proyeksi ortogonal, di mana proyeksi ortogonal tadi dibagi menjadi dua. Yang satu itu proyeksi kuadrat satu atau yang kita biasa disebut proyeksi Eropa, dan yang kedua itu proyeksi di mana terdapat di kuadran 3 atau biasa yang disebut
proyeksi Amerika. Proyeksi ortogonal itu sendiri ditampilkan dalam dua dimensi atau bangun datar, tetapi dengan beberapa pandangan. Misal pandangan atas, pandangan bawah, pandangan kiri, pandangan kanan, depan, dan belakang. Proyeksi ortogonal terdiri dari yaitu tadi Eropa dan Amerika. Apa perbedaan dari Eropa dan Amerika tersebut? Yaitu letak dari kuadran yang membedakan. Inilah yang dimaksud kuadran. Seperti yang kalian lihat, terdapat sumbu X, Y, Z mempunyai 4 kuadran. Ini letaknya kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di mana proyeksi Eropa letaknya di kuadran 1 dan proyeksi Amerika letaknya di kuadran 3. Yang membedakan di mana proyeksi Amerika dan Eropa. Nah, berikut ini adalah contoh gambar. Kalian bisa mengetahui gambar ini kita tadi disebut, kita sudah belajar dari awal tadi. Ini namanya proyeksi vektoral. Yang ini adalah tampilan proyeksi vektoral. Dan yang dimaksud proyeksi ortogonal yaitu adalah pandangan, yaitu ini bagian pandangan yang kita nanti gambarkan dalam bentuk bangun datar. Berikutnya adalah proyeksi Eropa dan yang ini Amerika. Proyeksi Eropa dan Amerika terdapat beberapa pandangan yang disebut ortogonal tadi kan. Dia memiliki beberapa pandangan, beda dengan vektoral. Vektoral memiliki hanya satu pandangan saja, hanya satu pandangan yang ini. Kalau ortogonal memiliki beberapa pandangan, pandangan atas, bawah, samping, depan, dan lain sebagainya. Dan yang membedakan selain kuadran 1 dan 3 tentu perbedaan mengenai sudut pandang mengenai proyeksi Eropa dan Amerika. Kita bisa lihat juga terdapat ada perbedaan. Lanjut. Yang berikut ini adalah simbol. Jadi kalian jangan kaget nanti menemui simbol tersebut. Simbol ini adalah memperlihatkan atau menunjukkan bahwa simbol ini adalah untuk proyeksi Eropa. Dan yang bawah ini adalah menunjukkan bahwa proyeksi Amerika. Perbedaan letak ini kita bisa lihat ya tadi dari kuadran, letak kuadran 1 dan 3, di mana pandangan atas terlebih dahulu baru pandangan samping. Nah, kalau pandangan Eropa dia kuadran 1 dulu, kuadran 1, maaf ini pandangan samping atau pandangan depan, kemudian pandangan bawah. Itu adalah simbol yang perlu kalian ketahui. Jadi besok kalau lihat simbol macam ini tak kaget, dapat membedakan kalau ini adalah proyeksi Eropa dan ini proyeksi Amerika.
Kemudian kita akan membedah proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran 1. Dan nanti hasil proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa adalah hasil akhirnya ini yang kita akan gambar ini. Hasil akhirnya. Benda yang kita akan gambar ini. Ini adalah benda piktoral. Piktoral jenis proyeksi apa? Proyeksi miring. Jadi dari piktoral tadi, dari proyeksi piktoral, kita gambar ke dalam ke sudut pandangan atau yang disebut ke ortogonal. Dari piktoral menuju ortogonal. Kalau piktoral itu mempunyai sudut pandangannya satu, kalau ortogonal itu beberapa. Jadi kita bisa lihat dari pandangan depan A, B pandangan atas, C pandangan samping kiri, D pandangan samping kanan, E pandangan bawah, dan F pandangan belakang. Jadi dalam teknik kita mengilustrasikan atau kita menghayal cara untuk melihat mana depan, mana samping, dan lain sebagainya, yaitu dengan cara kita menentukan bahwa di manakah pandangan depan terlebih dahulu. Jika di sini sudah ditentukan pandangan depan, yaitu A ini, itu kita harus bisa menghayal, mengilustrasikan dengan memutar bagaimana jika benda ini saya putar, saya akan melihat tampak samping, kiri, kanan, atas, bawah, atau belakang. Dengan menghayal kita akan menemukan hasilnya. Ini hasil yang akan kita gambar. Kemudian langkah bagaimana untuk mengerjakan ini. Nah, kita tentukan bahwa seolah-olah kita dalam satu box. Box ini dinamakan kuadran 1 tadi. Seolah-olah benda ini berada di dalam box. Kemudian kita tentukan pandang depan. Pandang depan ini sudah disebut A ini. Kemudian A ini kita gambar. Informasi apa saja yang dapat kita gambar di pandangan A atau pandang depan ini. Kemudian kita selesaikan pandangan samping, pandangan bawah, maupun pandangan belakang. Lalu kemudian, nah ini pandangan depan. Kita bisa lihat pandangan depan. Ini adalah pandangan depan. Jika kita lihat dari depan, sejajar, maka kurang lebih semacam ini hasilnya. Dan berikutnya, pandangan bawah, pandangan samping. Kemudian dari kotak tersebut tadi, kita mengasumsikan bahwa kita mengilustrasikan bahwa benda itu terdapat di kotak, tengah kotak, atau dalam box. Box tersebut kita bentangkan, istilahnya kita sobek, lalu kita
datar kan, sehingga membentuk dari kotak ini dibentangkan menjadi garis datar semacam ini, yang kemudian hasilnya akan menjadi semacam ini. Kenapa hasil ini dengan ini berbeda? Sebenarnya ini sama, tergantung dari sifat soal. Standarnya kalau dalam proyeksi Eropa maupun Amerika itu yang biasa digambar atau dicantumkan itu adalah A, B, dan C. Ya, kita bisa lihat A, pandangan depan, pandangan atas, dan samping. A, B, C. Tapi tidak untuk kemungkinan bahwa kalian juga harus, kalau bisa, semua harus menguasai, tidak hanya A, B, C. Termasuk pandangan yang lain, pandangan samping kanan, kiri, bawah, dan belakang. Dan kemudian proyeksi ortogonal, proyeksi kuadran 3, atau biasa disebut Amerika. Secara prinsip dasarnya sama dengan proyeksi Eropa. Namun yang membedakan adalah letaknya. Kenapa letaknya berbeda? Karena proyeksi Amerika ini letaknya berada di kuadran 3. Kuadran 1 dan 3 tentu berbeda secara sudut pandangnya. Secara pembuatannya sama dengan proyeksi Eropa, hanya letaknya saja. Sama sebenarnya, secara proses sama. Hanya letak ini yang berbeda di dalam proyeksi Eropa dan Amerika, hanya letaknya saja. Kita bisa lihat. Nah, ini perbedaan letak. Pandangan depan sama, pandangan depan. Yang cukup beda yaitu terlihat dari pandangan atas dan samping, letaknya berbeda. Ini berbeda. C, sementara kalau di Eropa, C berada di pojok kiri, dan Amerika kebalik, Eropa itu D berada di pojok kiri, sementara di Amerika yang pojok kiri itu C. Dan juga kebalik, kalau di Eropa pandangan atas berada di bawah, sementara pandangan bawah berada di atas. Sementara proyeksi Amerika, pandangan atas itu di atas, pandangan bawah itu di bawah. Berikut itu dasar perbedaan dari posisi pandangan. Yang untuk menarik kesimpulan ini, yang membedakan dasarnya yaitu letak kuadran. Letak kuadran tersebut yang membedakan antara letak pandangan tersebut. Kita bisa lihat contoh dari proyeksi Eropa. A, B, dan C, atau A, B, dan C itu tampak depan, tampak atas, dan samping.
Itu kalian memiliki bangun semacam ini. Kita tentukan tapak depan yang mana. Kalau di sini kita bisa lihat tapak depan berada di posisi ini. Ini saya tunjukkan ini. Tapak depan. Jika kita lihat bangun tersebut atau benda tersebut, kita putar atau mengarahkan mata kita ke sejajar dengan pandangan depan itu, maka akan menghasilkan gambar semacam ini. Ada lubang-lubang. Garis ini apa? Garis ini adalah menunjukkan garis bawah ini. Ini garis nyata. Jika kita melihat dari depan, ini garis nyata ini terlihat. Ini garis ini garis ini, dan kemudian ini. Lalu apa ini garis putus-putus? Ini menandakan bahwa terdapat garis nyata namun terhalang. Karena apa terhalang? Ini kita bisa lihat di sini ada semacam lubang, tapi bentuknya persegi. Kita bisa lihat ini panjangnya, lebar. Nah, informasi-informasi ini yang tentu harus disuguhkan untuk bagi pembaca gambar kalian supaya jelas bahwa di sini ada lubang. Maka dikasih garis putus menyatakan bahwa garis itu sebenarnya ada, nyata, namun terhalang. Sama dengan pandangan kiri tersebut. Jika kita bisa mengilustrasikan, memutar benda atau memposisikan mata kita ke pandangan kiri atau pandangan di sini. Banyak sekali informasi garis nyata namun terhalang yang harus kita tuangkan. Itu garis ini lurus ini, garis pada posisi ini adalah menunjukkan bahwa garis di sini. Dan kemudian ada lubang. Berapakah jarak lubang atau besar lubang ini? Kita bisa tarik dari sini, karena ini kan sama. Kita tarik sini ke sini, memakai garis putus-putus, menandakan bahwa di sini terdapat lubang. Dan ini juga terdapat lubang persegi di bawah ini. Jika kita pandang dari sana, kita melihat ukuran lubang ini dari sisi lebar ini. Kalau dari sini kita lebarnya beda, lebih besar dari jika kita memandang dari depan. Dan kemudian pandangan atas. Sama juga pandangan atas, kita bisa lihat dari sini. Ini atas. Ini menunjukkan bahwa ada lubang di sini. Kita bisa tarik dari sini. Ini sama. Kalau tarik dari sini. Ini ada lubang. Nah, itu adalah contoh proyeksi Eropa. Yang biasanya penting itu yang dituliskan hanya ABC saja. Tapi alangkah baik jika kita bisa belajar lengkap, tampak depan, samping, kiri, kanan, atas, bawah, dan belakang. Dan kemudian proyeksi Amerika. Tentu kalian tahu perbedaannya tadi sudah jelas. Ini ada contoh soal rumah tampak atas, tampak depan, dan samping. Tidak menutup kemungkinan juga tampak sampingnya ini nanti terdapatkan tampak samping ada dua, tampak samping kiri, samping kanan. Itu kita menggambarkan, kita akan menginformasikan bahwa mana informasi yang lebih banyak, tampak samping yang kiri atau kanan. Kalau misalkan yang lebih banyak samping kiri, maka kita harus tampilkan juga samping kiri. Tinggal kita
menyesuaikan letak. Di manakah letak untuk tampak samping kiri? Kalau di sini kita tampak samping kanan. Letak tampak samping kanan, mana letaknya di sebelah kanan tampak depan dari gambar tersebut. Jadi kita harus tahu perbedaan proyeksi Eropa dan Amerika dan letaknya. Kita harus tahu. Tidak boleh langsung kalau semisal itu tampak samping kanan, kita menggambarnya untuk tampak samping kiri. Itu jelas menyalahi aturan. Tampak samping kiri itu ada bagian tersendiri. Kita bisa lihat tampak samping kiri. C. Nah, berada di ujung sini. Berarti kalau contoh ini, tampak samping kiri, harusnya di sini, gambarnya di sini. Nah, sementara ini, coba ada contoh gambar, menggambarnya dengan tampak, menginformasikan tampak samping kanan, berada di sini. Tuh. Nah, kesimpulan. Kita bisa lihat proyeksi piktoral itu semacam ini. Saya telah belajar gimana proyeksi piktoral dan proyeksi ortogonal. Dimana proyeksi piktoral mendapat hanya ada satu pandangan saja. Sementara proyeksi ortogonal terdapat beberapa pandangan, namun bangun datar. Namun tidak serta-merta bahwa kedua proyeksi ini tidak berdiri sendiri. Dia terdapat jika nanti saling melengkapi. Saling melengkapi satu sama lain. Ini adalah bentuk ilustrasi dari benda, dan kemudian disinilah pandangan dan serta kita menyatukan ukuran. Jadi untuk pembaca itu tahu apa benda yang akan kita gambar, bentuknya seperti apa. Dengan ilustrasi 3 dimensi seperti ini, kita akan mudah mengerti, dan berapa ukurannya kita bisa lihat proyeksi ortogonal, atau maupun di sini ada proyeksi Eropa atau Amerika tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini saya ada pertanyaan. Proyeksi apakah ini? Silakan menjawab. Halo. Halo. Halo, Pak. Ya, halo Pak. Ya. Dengar tak? Dengar, Pak. Dengar Pak. Nah, silakan jawab, ini apa? Ini proyeksi apa ya? Ada yang bisa jawab? Tampak depan, tampak atas, tampak samping. Dan letaknya di kuadran berapa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Proyeksi ortogonal pada Gimana? Diulangi? proyeksi ortogonal kuadran Ya. 1 R.
Proyeksi ortogonal jenis proyeksi. Kuadran 1 Eropa. Oh ya. Yang lain gimana? Bener enggak? Ya, bener. Nama kamu siapa tadi? Elizabeth. Elizabeth. Nomor absen? 14, Pak. 14. Oke. Dan berikutnya, ini adalah proyeksi dan letak kuadran. Siapa yang mau jawab? Ada poin ini. Ayo. Ini yang lain. Anteng-anteng men. Turu ya dah. Halo. Pak, bisa diulangi, punya saya tadi putus-putus. Nanti saya upload. Nanti ini saya rekam. Nanti silakan. Baik, Pak. Makasih. Ini pertanyaan ini. Silakan jawab. Ayo. Tertampil kan di tempat kalian? Ini silakan nyalakan mic semua. Amerika, Pak. Bener nggak? Ya. Siapa namanya? Perkenalan. Renata, Pak. Ya, jawab. Lalu proyeksi apa menurut tata letak kuadran berapa? Kalau mau jawab, sebutkan nama dulu. Nama absen. Kemudian jawaban. Baik, Pak. Yuk. Nah, Ana Renata, Pak. Siapa? Ana Renata, kuadran Amerika. Absen berapa? Absen 4, Pak. Jawabannya? Kuadran 2 Amerika. Kuadran 2 Amerika. Kuadran 2 Amerika. Benar? Benar enggak? Saya Pak. Kalau proyeksinya benar, tapi kuadrannya masih salah. Kuadran 2 itu buat apa? Kalau Amerika itu kuadran berapa toh? Ayo, bisa lanang ini dikit. Entah gembus ya. Jawab mau wedok toh. Ayo. Proyeksi Amerika itu kuadrannya kuadran 3, bukan 2. Tuh. Nah, mungkin ada pertanyaan, yuk. Sebelum ada pertanyaan, apakah sudah jelas? Ada yang masih perlu diulangi, yang bagian mana? Sebelum tanya jawab, kemudian pemaparan tugas latihan yang ketiga. Masih ada waktu, silahkan dimanfaatkan. Halo? Ya, Pak. Yuk, silahkan. Ada yang kurang jelas? Ayo, Doni Gira.
Suara saya masuk toh? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Yang lain mana nih kok suaranya? Yang muncul itu tuh aja. Oke. Untuk, Slide untuk kalian jawab ini udah paham belum? Yang lain biarkan aja lah. Udah paham belum? Ini waktu berjalan loh ini. belum banget, Pak. Belum banget. Yang belum bagian mana? Ditanyakan. Halo? Kalau gitu langsung ke tugasnya aja ya. Iya, Pak. Kita kalau paham orang jawab, langsung ke tugas jawab. Udah gitu. Saya nggak paham ya berarti. Kalau ada yang tanya, awas. Oke, kita langsung ke contoh bagian tugas. Oke, dan tampil. Silakan nyalakan mic-nya, tidak apa-apa. Oke. Sudah tertampil? Udah, Pak. Nah, di sini latihan 3. Latihan 3 kita membuat mengenai materi yang sudah saya sampaikan di hari ini mengenai proyeksi. Di sini saya suruh membuat proyeksi isometris dan proyeksi Eropa. Nah, ini hasil akhirnya. Nanti semacam ini. Nanti filenya saya akan sharekan materi dan tugasnya. Nah, kemudian sudah saya berikan untuk cara pembuatannya. Untuk ini saya bagi dari 2 bagian. Bagi jadi 2 bagian. Ini untuk apa? Namanya ini ya. Proyeksi apa? Ayo. Salah enggak apa-apa. Halo? Ini adalah proyeksi isometris. Silakan ya, didengarkan benar ya. Soalnya ini untuk buat latihan kalian. Dan bagian kedua saya beri nilai B. Tanda A dan B ini untuk penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan gambar membuat isometris, pertama lakukan ini, membuat sumbu, yaitu sumbu isometris itu adalah antara garis miring ini adalah 30 derajat. Kemudian sudah selesai membuat garis sumbu ini, silakan di sini sudah saya tampilkan ukuran dari garis ini. Silakan ukur dari jarak ini, sumbu 0 ini, kemudian tarik, kemudian ukur, dan setelah ukur sesuai dengan ukuran yang saya sampaikan ini, kemudian titik atau dikasih tanda, apalah itu terserah kalian.
hingga memudahkan kalian untuk menggambar. Setelah itu, jika sudah menggambar ini, kemudian dari titik itu kita lanjut ke halaman berikutnya. Dari titik itu yang dari bawah tadi, kita tarik garis ke atas yang sudah saya sampaikan ini. Sudah ada nilainya, nilai ukurannya. Kalian tinggal membuat saja. Berikut ini adalah jarak antar sumbu horizontal. Yang ini vertikal. Atau kasarannya ini adalah lebarnya untuk membuat lebar, dan ini adalah membuat untuk tinggi. Sama halnya dengan dari titik horizontal tadi, kita tarik garis ke atas dengan ukuran ini, kemudian kasih tanda titik. Nah, dimana kalau sudah semua ini sudah selesai, tinggal tarik garis antara titik ke titik sehingga membentuk bangun semacam ini. Itu. Dan kemudian yang B, cara pengerjaannya sesuai materi yang telah saya sampaikan mengenai pandangan Eropa ini. Silakan kalian praktikkan di sini. Kalian pahami betul setiap detailnya. Untuk menyelesaikannya yaitu B, keterangan ukuran untuk menggambar pandangan. Jadi inilah ukuran sebenarnya. Ini dengan proyeksi jelas berbeda. Kalau menggambar pandangan ini menggunakan ukuran sebenarnya. Namanya saja proyeksi, berarti ukuran sebenarnya. Proyeksi itu adalah ilustrasi, jadi tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya. Hanya untuk memvisualisasikan, mengilustrasikan, atau memvisualisasikan bahwa pembaca itu tahu, oh bendanya akan jadi seperti ini. Jika kalian nanti membuat proyeksi memakai ukuran ini, tentu tidak akan jadi. Ukuran proyeksi itu tidak memakai ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya untuk patokan. Ukuran sebenarnya nanti lebar, panjang, tinggi sudah tercantumkan semuanya. Untuk membuat ini ya, untuk proyeksi geometrinya, untuk membuat lingkaran ini menggunakan oval, oval. Silahkan disesuaikan saja. Untuk ukuran ini saya tidak harus harus sama atau harus sempurna, mungkin tidak. Itu cuma saya inginkan cuma bentuknya proporsional, sama besar dan kelihatan bagus, tidak ada yang jadi tetap kelihatan gimana ya, dilihat itu enak. Jadi usahakan bagaimana mungkin untuk kalian menggambar dengan baik. Kemudian ini adalah berikut keterangan pandangannya. Lihat pandangan depan kita tentukan di sini.
Berarti kalau jika pandangan depan kita ditentukan ini, otomatis pandangan samping kiri, samping kanan, dan lain sebagainya kita temukan. Kemudian, jika kalian bingung ini ukurannya dari pinggir ke pinggir ini berapa, silakan tentukan sendiri. Dengan catatan bahwa dilihat itu sama, kiri kanan setimbang. Dan tidak boleh apabila semacam ini tidak diperbolehkan. Gambar proyeksi pandangan ini satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Ini tidak boleh tingginya berbeda, terus lebarnya berbeda ini. Jadi tetap satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena itu adalah yang disebut dengan sumbu proyeksi. Sumbu proyeksi itu adalah yang kita bisa lihat ini disebut sumbu proyeksi yang akan memudahkan kalian nanti dalam pengerjaan yang kalian tahu sebelumnya ini adalah garis bantu. Nah, ini satu kesatuan juga untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan beberapa gambar selanjutnya. Jika kalian semacam ini salah, nggak bisa, ini harus sejajar di sini. Ini contoh gambar salah, dan ini adalah yang benar. Jadi perlu diperhatikan benar-benar. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Langkah awal itu silahkan kalian buat sumbu X dan Y untuk menggambar pandangan, dan kemudian buat proyeksi isometrisnya dengan membuat kotak atau ini semacam ini persegi dengan ukuran maksimalnya. Jika sudah kalian tahu ukuran maksimalnya ini dan ini juga, kalian bisa menempatkan biar setimbang, biar berada di tengah-tengah, dan biar dilihat itu patut, istilahnya proporsional. Tidak ada yang ini terlalu lebar, di sini sempit, dan atas bawah juga perlu diperhatikan. Ini sengaja memang tidak saya berikan biar kalian mencari sendiri gitu. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas latihan 3. Ayo. Diberi waktu sampai kapan, Pak? Biasa 1 minggu. Iya. Jadi ya silahkan kalian kerjakan. Kalau kalian tidak mencicilnya atau tidak menyelesaikan, akan menumpuk pekerjaan berikutnya. Jadi silahkan. Jika kalian semakin tidak mengerjakan semisal latihan 1, 2, dan berikutnya tidak menyelesaikan, tetap saya nanti saya tagih. Ketika sekian saya kasih tugas yang tidak kalian kumpulkan, saya akan tagih. Jadi itu, ada yang mau tanyakan lagi?
Ini menggunakan kertas, masih kertas A4 ya. Hanya saja ini ditidurkan atau bentuknya landscape. Untuk etiketnya itu Iya. ukurannya sama. Ukurannya sama. Seperti latihan berikutnya. Ya. Di sini sudah tidak saya sampaikan lagi untuk ukurannya. Harapannya kalian sudah hafal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ini ke lain-lain. Belum. Terkait dengan tugas yang lain mungkin. Untuk penyelesaian latihan 2 atau 1 yang belum mengerjakan. Terkait ada yang kesusahan, dan saya bantu. Silakan ada yang mau tanya. Itu terkait tugas yang lain mungkin. Silakan. Kesempatan ini. Tidak ada yang nanya? Tidak, Pak. Lenang betul. Ya gue. Siapa namamu? Yang cowok ini. Mazda, Pak. Siapa nih? Mazda. Masa. Nomor absen piro kowe? 22. Masa tugas 1 aman? Mana kowe? Tugas 1 sudah. Tugas 2. Siapa nomor absen berapa kamu? Ya. 22, Pak. 22. Tugas 1 aman. Tugas 2 sudah tadi kemarin. Ya. Kuisnya gimana? Aman toh? Kuis yang mana? Yang mana? Kuis yang kemarin. Kuis yang belum lupa. Lupa. Nggak mau dinilai dah. Tahu, Pak. Nanti habis ini lah. Iya. Langsung. Belum dikirim, Pak. Udah tak kerjain, belum dikirim. Silakan dikirim ya. Ya, siap. Kalau anu di WA wae. Oke. Terus latihan 3 ini gimana? Latihan 3 Masih bingung toh? Aku yakin. masih, Pak. Nah iya, takon loh. Materi tak kira bingung kok. Paham ora materi ini? Halo? Udah meneng lah. Putus, Pak. Oh, putus-putus ya? Iya, Pak. Oke, nanti coba aku rekamannya aku upload, silahkan ditonton lagi mungkin. Di skip aja, nggak usah dari awal sampai akhir. Ya mungkin kalian yang belum paham atau ingin kalian dalami diputar ulang. Nanti saya akan share lagi. Ya, udah ada pertanyaan gitu. Kalau udah tidak ada, kita akhiri. Belum ada pertanyaan, Pak. Berarti harapannya udah paham toh? Udah. Ya oke, tetap saya buka. Kalau terserah kalian mau tanya, harapannya ya kalau mau tanya saya jangan sungkan, jangan malu, jangan takut. Tanya aja, tidak apa-apa. Apapun itu, asalkan saya bisa langsung balas, ya saya balas. Begitu. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Harapannya
materinya dipahami betul. Besok rencana minggu depan itu ada kuis untuk memanaskan supaya kalian juga paham. Materinya juga ini tentang proyeksi ini, silakan dipersiapkan. Tidak sulit. Pak, nanti PowerPoint-nya juga dikirim atau tidak? Materinya, kalau PowerPoint-nya, kalau kalian minta juga saya kirim. Saya minta, Pak. Iya, nanti saya kirim sekaligus di tugas. Baik, Pak. Oke, Pak. Silakan dibuka tugasnya, nanti ada tugas. Ada materi, ada tugas, ada PowerPoint-nya. Ya. Ya, Pak. Oke. Dipelajari baik-baik ya. Nanti kuis, ujian, sampai ujian kenaikan itu ya sama dengan kayak kuis semacam itu. Dan nanti ujian akhir ada gambar juga. Jadi silakan dipelajari mengenai teknik dan materi dan tugas-tugas yang kalian kerjakan itu. Oke, mungkin itu. Silakan. Pak. Sebentar, Pak. Tadi yang kuis boleh dikirim di WA, Pak. Yang kuis? Iya. Iya, nanti kamu WA dulu saya ya. Oke, Pak. Siap. Silakan. Ada yang lain sebelum saya tutup ini? Udah. Ini mungkin itu ya pembelajaran pada hari ini. Silakan tugas-tugasnya yang masih utang itu segera dilunasi. Namanya utang kan segera dilunasi. Tetap saya akan tunggu. Ya. Jika kalian nggak kerjain, numpuk terus, yaitu risiko kalian. Ya, manfaat. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima Iya, kasih, terima Pak. kasih. Oke.